Hello Happy Souls. Kita jumpa lagi dalam IG Live Session bersama dengan Soul Dewi. Nah, pada malam hari ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat spesial yang bergerak di bidang prana healing ya, dan kita akan ngobrol soal emotional facelift therapy. Well, this is a interesting topic actually karena ya seperti Happy Soul tahu ya, dan juga problema wanita pada umumnya ya, kita ini kalau perempuan itu pada umumnya ya khawatir kalau misalkan menua gitu kan, kulit wajah menua, ada keriput, terus juga ada lingkaran hitam dan sebagainya deh, kayak flek-flek, tanda-tanda penuaan. Nah, karena itu banyak sekali ya wanita-wanita yang berusaha mengatasi hal tersebut, entah itu ya lewat nutrisi, mulai dari yang alami sampai yang cara instannya ya, mulai dari ya perbaikan nutrisi dan gizi, gaya hidup, lalu olahraga, menggunakan skincare dan sebagainya. Nah, sampai ada yang dengan cara instan, misalnya operasi gitu, atau enggak ya pergi ke klinik untuk punya treatment untuk anti-agingnya. Namun ada juga beberapa yang ternyata setelah melakukan berbagai metode untuk mengatasi ya problema penuaan, cuma hasilnya kok nggak signifikan, atau enggak ya ada udah melakukan perbaikan nutrisi, udah olahraga, ya makan sehat dan sebagainya, namun ternyata kurang bisa menghasilkan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itu kenapa sih? Nah, ini pada malam ini kita mau ngobrol lagi, ternyata ada aspek lain mengenai aging ini yang kita akan lihat dari sisi emosionalnya nanti bersama dengan Albert Kurniawan, atau aku panggil biasanya akan panggil Abe ya. Nah, kebetulan Abe udah dateng. Aku akan go live with Abe. Yes. Nah, ini menarik banget karena kalau misalkan kita udah biasa mendengar kalau emosi itu ada kaitannya tentu dengan masalah kulit. Nah, sekarang masalah kulit misalkan jerawat atau masalah eksima dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan masalah aging. Pastinya menarik sekali. Halo Abe. Halo Feli, ya Ya, kedengeran ya suaraku jelas ya? kedengeran jelas. Nah, ini Abe aja nih yang jadi narasumber, wajahnya begitu kinclong ya, begitu kelihatan banget ya, beda sama aku sendiri ya. Nah, Abe, thank you banget untuk waktunya, udah mau bincang-bincang dengan Soul Dewi, dan ada beberapa Happy Souls yang udah hadir di sini. Kita mau membahas mengenai kaitannya antara tadi ya, emosional dengan proses penuaan ya, proses penuaan yang Iya, umumnya menjadi momok bagi setiap kaum perempuan. I don't know, mungkin laki-laki juga, tapi perempuan biasanya yang akan lebih concern tuh untuk masalah aging ya. Oke, nah kalau misalkan kita definisikan dulu nih yang dimaksud dengan kulit yang mengalami penuaan. Ya, semua orang pasti tua kan ya, Be, ya, udah pasti gitu kan ya. betul. Semua orang pasti tua. Pasti at somehow akan berbeda lah. Misalkan kulitnya akan ada banyak timbul garis-garis halus, habis gitu terus keriput, ada turun, ya wajahnya tuh kayak strukturnya turun karena pengurangan kolagen, terus banyak bintik-bintik dan sebagainya. Nah, ini sih penuaan dari segi fisiknya, ya. Kita belum bicara penuaan secara emosionalnya gitu. Nah, menarik banget tadi aku bilang bahwa kemarin itu sempat wirawiri ya, lihat di IG-nya Abe juga bahwa sekarang Abe banyak menekuni untuk masalah kaum perempuan ini nih terkait dengan facelift. Jadi pada saat ngelihat IG-nya Abe, terus terang aku tertarik banget lihat dari wajahnya salah seorang perempuan, beberapa orang perempuan yang tadinya kelihatan ya, ada beberapa ciri-ciri yang tadi aku sebutin. Terus setelah ikut terapi, bahkan kayak nggak nyampe 1 bulan, ada tuh yang kurang dari 1 bulan, terus wajahnya Iya, udah berubah gitu.
Oke, namun sebelum kita akan sampai ke sana, aku pengen tahu dulu nih, Be. Sebenarnya maksudnya di sini tuh kaitannya emosional dengan faktor penuaan. Itu tuh kalau menurut Abe tuh gimana nih benang merahnya, Be? Iya. Jadi sebetulnya di masyarakat juga sudah banyak mengetahui ya. Jadi dalam arti kata, kalau satu kali marah, dua kali marah, kalau terus-terusan marah ya, kadang-kadang kan bilang, oh, jangan marah-marah lu, cepet tua. Nah, seperti itu. Mhm. Nah, sebetulnya orang-orang udah pada tahu, tapi kadang-kadang mengucapkan tapi tidak menyadarinya. Jadi dalam arti kata ya memang marah-marah kan mungkin karena stres, karena apa. Nah, itu memang bikin cepet tua seperti itu. Dan juga kalau misalnya kadang-kadang saya nemuin kayak klien-klien saya ya, dia ada kayak item-item di sini atau apa. Terus saya nanya, oh, peristiwa ini ada kejadian apa? Dan saya dapat intuisi, jadi 5-6 tahun lalu ada kejadian apa? Nah, dia cerita, oh ya memang waktu itu dia ada kayak semacam kepahitan hidup atau segala macam, ditinggal suami, terus orang tuanya meninggal, segala macam seperti itu, akhirnya itu ngefek ke mukanya, jadi ada item-itemnya atau seperti itu. Nah, soalnya dia bilang, pas dia ngasih foto, dia bilang, ya ini bisa hilang nggak? Terus saya nanya, ini sejak lahir nggak? Kalau dari sejak lahir, terus terang nyerah, nggak bisa. Tapi dia bilang enggak. Terus saya lihat dalam arti kata, oh ini 5-6 tahun lalu ada kejadian apa? Terus saya tanyakan, ya memang betul ada kejadian yang tidak mengenakan. Akhirnya mukanya juga berubah, kurang lebih seperti itu. I see. Itu menarik banget tuh, Be. Pada saat Abe mengatakan pada saat melihat wajahnya ada item-item, maksudnya ini kayak flag gitu ya, Be ya? Ya, Item-item itu seperti maksudnya itu. flag ya? Oh, itu bisa Ya. ada intuisi ini 5 atau 6 tahun lalu ada kejadian apa gitu. Itu tuh kayak keluar sendiri atau flagnya bentuknya angka 5 atau angka 6 gitu. Hebat banget. Jadi, enggak, ini aku emang flag-flag gitu misalkan. Oh, tapi ternyata ada memang kejadian yang nggak enak terjadi Ada dan kejadian. itu, I see. Nah, ada nggak sih bedanya antara tadi tuh gejala yang kelihatan akibat ada kejadian yang nggak enak, mungkin tadi kaitannya dengan ada luka batin gitu ya, Be ya maksudnya ya, Yes, dengan seperti itu. ya dengan flag-flag yang memang timbul karena faktor ya faktor lainnya gitu. Faktor Mm-mm. lainnya. Mm-mm. Ya, pasti faktor-faktor lainnya juga pengaruh. Jadi dalam arti kata kayak faktor umur. Nggak mungkin lah dalam arti kata umur 70 atau 80 akhirnya bisa kulitnya kayak Feli seperti itu hampir nggak mungkin, kecuali Ya, operasi plastik kan seperti itu. Nah, ya aku tetap 90 penuaan ya, pasti Be. terjadi. Penuaan pasti terjadi, tapi uh, nah, yang penting faktor-faktor lainnya dijaga. Nah, faktor emosi itu penting sekali untuk kita jaga biar kulit muka lebih cerah dan juga jadi nggak ada keriput-keriput seperti itu. Nah, itu Hmm. penting sekali faktor emosi ya, Ya, nah gitu. itu. Jadi apakah ada perbedaan? Nah, misalkan Abe bisa ngelihat ini, oh ini memang flag-flagnya memang Oh, tumbuh secara alami karena dia ya karena udah usia misalkan di ya, atas 50 gitu. Tapi ini kok anak muda terus ya misalnya 25-an tapi wajahnya kelihatan gak seger terus ada flag-flag. Nah, bisa oh, kayak gitu, oh, tinggal bedanya tanya aja flag-flag tuh. yang look oh, Tinggal oke. tanya aja dalam kata, jadi ngapain susah-susah ngelihat-ngelihat seperti itu atau terawang-terawang, lebih baik nanya aja. Jadi iya, seperti itu. Terus pas ditanya, masa sih flag-flag? Jadi dia nggak nyadar gitu, Be, kan kasihan juga. Ya, nah, tapi kalau memang kaitannya kemarin kita bahas bahwa emosi mempengaruhi kerja hormon seseorang gitu ya, terus Betul. akhirnya timbul jerawat, biasanya kan masalahnya itu jerawat. Nah, ini nih Iya, jerawat atau nggak gatel-gatel, nah itu kan udah biasa karena ada sesuatu ya tadi metabolisme badan kita atau kerja hormon kita yang mempengaruhi hal tersebut ya. Nah, tapi itu jadi menarik banget karena ini terkait dengan uh,
yang aku lihat kemarin yang wajahnya kelihatannya kayaknya turun gitu, Be. Maksudnya yang Iya. ininya tuh kayak ada garis. Nah, abis gitu setelah ya tadi ada mungkin tadi terapi atau dengan AB ya, dengan sesi yang terkait dengan emosinya, ini tuh kok bisa kayak teng gitu, kayak gone gitu. Iya. Nah, itu Iya. kaitannya secara kalau kita bicara secara fisikalnya, kalau tadi kan kerja hormon, kalau ini apakah terkait dengan hormonal juga atau bagaimana, Be? Oh ya. Mm-mm. Jadi kayak proses terapinya ya seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Nah, tubuh kan ada dua sebetulnya. Ada tubuh fisik sama tubuh energi. Tubuh energi di sekeliling tubuh ini ada tubuh energi. Nah, tubuh energi orang sebut biasanya aura seperti itu kan. Nah, aura. Nah, ini bisa jarak jauh juga. Nah, dengan jarak jauh ini kita membersihkan sebetulnya auranya, aura di mukanya, aura tubuh tubuh energinya seperti itu kita betulin. Ketika tubuh energinya dibetulin, akhirnya tubuh fisik juga pasti betul, kurang lebih seperti itu. Jadi tubuh energi di muka dibetulin, jadi kayak semacam stresnya yang stres itu menyebabkan keriput-keriput misalnya di sini. Nah, itu dihancurkan pakai kristal dihancurkan energi stresnya. Akhirnya setelah terapi itu akan berkurang. Kayak semacam paling banyak tuh sekali terapi aja kelihatan cukup ya, cukup signifikan. Tapi kalau mungkin mukanya kayak Feli agak susah perubahannya. Muka kayak Feli susah karena udah bagus. Udah nggak tertolong gitu maksudnya, Be? Udah bagus mukanya, tapi kalau mukanya lebih stres lagi, lebih apa, itu akan lebih cepat kelihatan. Jadi sekali terapi aja kelihatan. Jadi yang paling banyak, ya paling banyak kelihatan itu garis senyumnya. Kadang-kadang kan ada orang yang garis senyumnya kelihatan banget. Sekali terapi aja garis senyumnya berkurang. Kantong mata juga seperti itu. I see, ya. Ya, jadi ini kita menjelaskannya, maksudnya tadi terjelaskannya secara metafisika ya, metafisik ya, hal yang di luar fisik kita, secara energi body kita akan mempengaruhi tampilan fisik kita gitu ya. Betul. Nah tadinya tuh kan kalau misalkan ada nih yang masih skeptis dengan aura, dengan emosi, dengan energi body gitu ya. Mereka bilang kenapa kalau stres jadi cepet tua? Ya karena stres itu ada pelarian, entah itu minum alkohol katakan, atau misalkan merokok, which is itu jadi terkait gitu jadi tua. Tapi ternyata pada kenyataannya orang yang tidak melakukan hal itu pun, misalnya aku nggak ngerokok kok, misalnya aku nggak ini, bahkan aku juga menjaga diri, cuma memang lagi bermasalah, lagi stres, dan itu tua gitu ya, Be ya, dan itu yang bisa menjelaskan bahwa ternyata ada hal-hal yang ya di luar sesuatu yang fisik yang tadi ya terkait dengan energi. Nah tadi aku sempat dengar juga ini menggunakan kristal, atau apakah terapi ini dengan bantuan kristal atau bisa tanpa kristal atau bagaimana? Iya, tanpa bantuan kristal sih sebetulnya juga bisa. Tapi kayak dengan kristal, jadi kristal kayak runcing seperti itu akan lebih, itu kristal itu memperkuat energi seperti itu. Kristalnya saya yang gunakan sih, bukan pasiennya, bukan klien yang gunakan. Kurang lebih seperti itu. Ya, kirain yang kayak zaman sekarang tuh, Be, banyak sekali yang lagi ngetren tuh guasha ya, kayak kristal gitu ya, batu gitu kan, pakai di oles gitu. Iya, tiap malam pakai roller gitu. Aku termasuk sih. Oh, ada ya? Nah, dari kristal ke kuarsa gitu, jadi penasaran. Iya, guasha gitu. Nah, jadi kayak batu gitu yang kita khusus untuk digosok, habis gitu, atau enggak ada bentuk dengan roller, karena memang aku pernah belajar juga, pernah dengar juga, bahwa kristal itu adalah metode yang mengkomunikasikan sel-sel dengan sangat cepat gitu ya, Be, kalau nggak salah. Dari segi energinya, atau gimana? Memperkuat energinya sih. Jadi kristal itu memperkuat energi, jadi melipat gandakan energi. Nah, sebetulnya ya harusnya bisa juga. Jadi kayak roller digini-giniin ya, kayak dipijit-pijit gitu. Iya. Yang paling bagus kalau misalnya itu juga pakainya yang rose quartz. Kalau bisa ada nggak yang ininya apa bola ininya rose quartz. Jadi yang warna pink
ganggu seperti itu. Itu Iya, lebih nah bagus. nah itu aku punya itu. Oh, yang Roswa, bukan yang putih Iya, loh. Bukan. iya yang Oh, merah iya. muda kan, yang pink kan. Nah, itu Oh, iya, tuh iya, kan. iya. Itu memang Coba lihat. lagi. Jadi Iya, penasaran. nanti aku ambilin ya. Jadi tuh Oh, iya, iya. sekalian promosi kalau Askarina ada di sini waktu itu beli di Kilo Alta. Jadi memang tadi tuh kayak crystal healing juga semacam untuk dia mengkomunikasikan dengan lebih cepat sampai ke energinya ya, menyentuh dari level energinya. Nah, oke, tapi balik lagi ya, Be ya. Nah, terkait dengan tadi tuh, jadi pada waktu melakukan terapi itu kan tadi bilang Abe yang memakainya. Jadi Iya. caranya tapi apa? Mesti ditempel atau dari Oh, jauh? oh iya. Dari Karena jauh kan bisa. Abe, oke, karena kan Abe sendiri kan sekarang banyak melakukan konsultasinya secara virtual apa online gitu ya, Iya, Be ya. online. Itu menarik Jadi, banget nih. iya. Jadi juga kadang-kadang orang berpikir, oh terapi mana bisa sih jarak jauh? Ya bisa-bisa aja. Dan kadang-kadang orang berpikir, oh saya jauh nih, saya di Tangerang, atau mungkin saya di Solo, atau di Surabaya. Nggak masalah. Jadi apalagi yang banyak pasien saya, banyak klien, kalau ini klien ya namanya, banyak klien saya itu dari Dubai ada, dari Dubai, terus dari India banyak kan itu ada. Nah, jadi itu nggak seperti ini. Kadang-kadang, jarak jauh makin energinya makin lemah ya. Enggak seperti itu. Jadi ini namanya spiritual teknologi gitu ya. Yes, Jadi yes. kayak WA aja bisa sekali nyampe kok 1 detik kan. Nah, apalagi namanya spiritual teknologi. Kita pakai spiritual, pakai Tuhan gitu kan, pakai doa seperti itu. Itu ya WhatsApp aja bisa. Apalagi kayak begini, nggak ada masalah jarak jauh gitu. Ya, betul. Aku percaya banget tuh karena bukan secara tadi metafisik aja, tapi kalau misalkan Happy Souls juga ingat waktu kita belajar ya di SMP, bawa sekolahan ya, bahwa energi itu tidak terbatas ruang dan waktu, benar nggak, Be? Ya kan? Energi itu selalu berputar, dia tidak terbatas ruang dan waktu, dan itu kenapa bahwa yang Abe lakukan secara praktisi ya, prana healing ini juga bisa dilakukan dari jarak jauh gitu. Be, mau tanya nih seputar dengan prana healing. Mungkin dari Happy Souls di sini masih belum familiar atau sebagian udah familiar, tapi boleh diceritakan nggak tentang apa sih sebenarnya prana healing itu? Oh ya. Prana healing atau pranic healing ada penyembuhan dengan tenaga prana. Prana sendiri adalah sebetulnya energi. Prana, ki, chi, nah itu sama. Kalau ki itu di Jepang biasa namanya reiki, seperti itu. Di Cina namanya chi, seperti itu. Di sini siapa yang nonton film-film silat zaman dulu? Nah, itu kan kayak semacam kalau orang lemes, kayak semacam dikasih energi kan di belakang. Nah, di punggung gitu ya. Ya. Terus akhirnya jadi kuat lagi, kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu juga pranic healing seperti itu. Nah, tapi ini dipelajari oleh Grandmaster Choa Kok Sui, pendirinya, dipelajari tentang energi dan dilakukan penyelidikan dan akhirnya dieksperimenkan. Setelah bertahun-tahun akhirnya muncul yang namanya pranic healing. Jadi melalui penyelidikan yang komprehensif dan sistematika, semua sistematis seperti metode barat seperti itu. Jadi pun penyembuhan, awalnya sih penyembuhan. Di penyembuhan fisik, penyembuhan psikologis, dan akhirnya berkembang kelanjutannya akhirnya bisa facelift, bisa mengencangkan muka seperti itu. Ya. Nah, tadinya mungkin ini sebagai suatu alternatif terapi gitu kan ya maksudnya. Tapi habis gitu dilakukan juga secara thorough untuk studinya, untuk kenapa sih ini bisa terjadi kok, tapi ada buktinya dan sebagainya, diteliti. Ada buktinya. Dan ternyata tadi ya ada gelombang energi yang dibenahi, energi negatif apa yang dibersihkan ya. Sama seperti perkembangan TCM ya, Be ya, kalau seperti itu ya. TCM sekarang juga masuk ke dalam university. TCM itu kan
Mm-mm. sistematis sekali dan Mm-mm. detail sekali. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, Tapi kalau akupuntur juga. Mm-mm. betul. Nah, akupuntur itu kan ribuan titik ya. Mm-mm. Ribuan Mm-mm. titik ditusuk-tusuk dari atas sampai bawah tergantung penyakitnya. Nah, tapi kalau di pranic healing ini kita nggak pakai titik-titik kecil-kecil itu, tapi kita lebih ke cakra. Cakra itu adalah pusat Ah, energi. Jadi kurang lebih ada 11 cakra di tubuh kita dan kita benahi 11 cakranya itu dan akhirnya nanti bisa psikologisnya juga bisa lebih baik seperti itu. oh, oke. Jadi ini Trauma-trauma juga hilang ah, gitu. jadi pendekatannya dari facelift terapi ini, pertama kita akan melihat tadi ya, Be ya, cakra-cakra tadi, bagaimana Iya, chi atau energi di cakra-cakra itu betul. di seseorang ya. Oh, Nah, itu yang melihat dari AB atau nanti kliennya sendiri yang akan oh, dibawa untuk iya. merasakan. Jadi kalau ini kan lebih lebih simpel. Jadi apapun itu nanti langsung dihancurkan aja. Jadi dalam arti kata langsung dibersihkan emosi-emosi negatifnya. Mungkin Hmm. awal-awal kita menyadari dulu sih. Jadi nanti di workshopnya yang satu menyadari ada emosi-emosi terpendam apa di masa kecil, masa remaja, masa dewasa seperti itu. Dan kadang-kadang orang begini ya, Vel. Jadi Mm-mm. dia bilang, "Eh, aku sih baik-baik aja, Mm-mm. ya maafin dia, aku sih udah lepas seperti itu." Karena kecenderungannya kenapa orang begitu? Karena kalau nginget-nginget lagi itu sakit. Nah, Mm-mm. dia ya dia lupain aja dan itu dia pendam sebetulnya. Emosi yang terpendam yang sebetulnya belum rilis, tapi kayak ditutupi sama Hmm. dia karena semacam ini ya, self defense mechanism kali ya. Ya. Jadi biar dia nggak sakit lagi, biar dia nggak sedih lagi, tapi akhirnya bisa jadi penyakit malah kayak gitu. Oh Ya. ya, saya benerin dulu. Jadi kalau di Grandmaster Chocoxy, Mm-mm. Grandmaster Chocoxy itu demennya bilangnya komplementer. Jadi kita pelengkap. Oh. Jadi dalam Oh. arti kata juga kalau dalam penyembuhan juga kita nggak bilang ini alternatif. Kalau alternatif kan Oh, kayak oke. menggantikan. Nah, kita lebih demen komplementer. Komplementer dalam arti kata ya tetap kita adalah komplement pengisinya. Jadi tetap medis juga harus jalan. Tetap kalau misalnya minum obat tetap minum obat. Nah, kalau misalnya makin lama makin sembuh dengan bantuan pranic healing juga akhirnya bisa dengan saran dokter dikurangi obatnya dengan saran dokter. Jadi namanya Oke. pelengkap juga. Jadi kayak gini, facelift ini ya juga pelengkap. Nah, Mm-mm. kadang-kadang orang bertanya begini, nah, berapa lama bertahannya? Apakah Mm. permanen? Banyak sekali yang selalu Ya. nanya, apakah permanen gitu kan? Mm-mm. Permanen atau enggaknya ya tergantung gaya hidup teman-teman. Nah, kalau Hmm. gaya hidupnya masih marah-marah, stres terus, itu akan lebih cepat kembali seperti semula. Tapi kalau misalnya Hmm. dia hidupnya bagus, makanannya sehat, pakai skincare yang alami juga, seperti itu. Nah, itu akan bertahan lebih lama, gitu. Oke. Ya, Makanannya tentunya juga ya. dijaga, gitu. Mm-mm. Kalau misalnya, oh ya, facelift, tapi akhirnya marah-marah, makanan nggak dijaga, nah, itu cepet lah. Mungkin seminggu juga udah berubah. Tapi kalau misalnya Hmm. dia menjaga pola hidupnya, makan yang benar, olahraga yang benar, meditasi juga setiap hari, itu akan awet lah 1 bulan masih lah gitu. Apalagi kalau Ya. meditasi tiap hari 1 bulan 2 bulan masih lah seperti itu. Ya, jadi Gitu. tentunya harus ada maintenance-nya ya, B ya, bukan Ada maintenance-nya. instan terus langsung udah awet muda seumur hidup itu serem kali ya. Nah itu dia. itu Kalau itu kalau bisa kristalnya awet dimakan muda, ya. ya nggak ada kan juga kita minum obat terus akhirnya nggak mungkin sakit lagi seumur seumur hidup Mhm. kan nggak juga. Jadi kayak Mhm. minum obat sakit kepala, oke. Minum obat sakit kepala ya kita minum hilang. Tapi kalau Mhm. dia masih marah-marah, apalagi dia masih stres, masih mangkel, besokannya kalau nggak minum obat pasti sakit kepala lagi. Dan dia juga harus hilangin stresnya biar nggak sakit kepala seperti itu. Mhm. Jadi Mhm. saling membantu lah Ya, gitu. ya, ya. Nah, oke, tadi jadi setuju. Jadi lebih ke complementary terapi ya, terapi untuk mendukung atau Betul. pendukungnya ya. Jadi kalau kita ngelihatnya harus secara holistik gitu ya, dari
makanannya betul. juga, gaya hidupnya, dan kalau misalkan ada sesuatu emosi yang perlu disadari untuk di let go, ya, untuk memperbaiki tadi ya Ya, cakra-cakranya, nah itu bisa dibarengi dengan tadi yang facelift, emotional facelift terapi ini gitu ya. yes. Oke, ya. Nah, menarik itu Be, karena kalau ngelihat di zaman sekarang, semua orang kepinginnya serba instan gitu ya. Jadi Oh, ya pokoknya mau cari terapi yang langsung efeknya jangka panjang gitu kan. Nah, ini iya, tuh apakah ini nanti bisa menjadi suatu penyadaran juga Be dalam sesinya bahwa ya iya, aku ini saya nggak sabaran karena itu aku marah-marah dalam proses healingku pun aku juga nggak sabaran gitu. iya. Mm-mm. Ya bisa dalam arti kata proses penyadaran akhirnya jadi lebih sabar itu bisa seperti itu. Jadi kita kadang-kadang gini, kenapa kita kadang-kadang marah-marah atau apa? Mungkin ada emosi yang tersimpan juga. Jadi kayak begini ya, eh kayak semacam didikan orang tua. Didikan orang tua mungkin keras seperti itu. Dan akhirnya kita menyimpan dalam hati kita. Dan kita bilang itu is okay, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang akhirnya kita mendidik anak kita juga keras. Mhm, Ekstrimnya mhm. misalnya gini, kita dipukul sama orang tua kita, cara didiknya dipukul. Dipukul, pukulnya bukan pukul mendidik, misalnya pukulnya emosional seperti itu. Dia tersimpan, dia bilang is okay gitu, saya nggak masalah. Tapi akhirnya pas dia punya anak, ternyata dia melakukan yang sama juga, memukul, tapi nggak, bukan memukul yang mendidik, tapi dengan emosional juga. Dia melakukan kesalahan yang sama. Nah itu karena apa? Karena dia belum rilis benar-benar. Akhirnya dulu waktu kecil dia sebel dipukul dengan emosi, tapi akhirnya pas dia gede, dia melakukannya juga. Dan itu akan berulang kalau dia nggak rilis. Tapi Ya, kalau dia menyadarinya, bisa jadi dia nggak melakukannya. Tapi ada dua ekstrim sih kalau kayak gitu. Bisa akhirnya dia mukul anaknya, atau kadang-kadang dia benar-benar nggak mau disiplinkan anaknya. Nah itu dua ekstrim yang nggak baik juga. Jadi anaknya dimanjain banget, apa-apa diturutin. Nah itu kan juga salah juga. ya, ya, Gitu. ya, ya. Nah, tadi ya jadinya memang benar ya pepatah, misalkan melupakan berarti belum tentu memaafkan gitu ya. Dan Iya, gitu ya, ya. Jadi siapa tahu dia lupa karena tadi ada betul. memang bagian dari mekanisme pertahanan diri supaya dia nggak jatuh stres atau mikirin gitu ya. Iya, Ternyata tapi itu masih tersimpan dan ini yang rasanya butuh clearing gitu ya. Nah, cuma betul. nih perbedaan ya sesi healing ini dengan sesi healing yang lain, ada nggak sih Be perbedaan antara yang bisa untuk facelift dengan yang lain? Karena kan kalau kita bicara cakra atau meditasi, mungkin sebagian orang sudah melakukan hal tersebut, tapi tetap Oh aja ya, kulitnya nggak bisa naik gitu. Ya biasa-biasa aja gitu kan. Cuma ada ya. nggak bedanya? Oh Misalnya ada gini, juga kan ya sesi healing untuk memaafkan, betul. forgiveness. Ya, jadi di tempat lain juga pasti ada meditasi, ada memaafkannya. Di tempat lain juga pasti kalau melakukan meditasinya, melakukan memaafkannya, pasti wajahnya juga berubah. Eh, pasti juga berubah. Nah, tapi di sini spesialnya di Grandmaster Chow Kok Sui, dia benar-benar meneliti, akhirnya bukan berubahnya tuh signifikan. Cukup signifikan ya bagi yang bermasalah ya. Kalau misal kayak Mm-mm. Feli, misalnya di terapi, kalau di foto nggak gitu kelihatan pasti karena muka Feli udah bagus, kulitnya juga udah bagus. Tapi kalau Mm-mm. misalnya yang dia stres, terus dia kulitnya bermasalah atau apa, itu sekali terapi aja sudah cukup signifikan, kurang lebih seperti itu. Jadi Master Chua itu mempelajari teknik-teknik khusus, jadi ininya bisa keangkat, pipinya seperti itu 3 kali terapi. Jadi tadi ada yang WhatsApp saya, dia baru foto bikin SIM ya, terus dia Mm-mm. tunjukin fotonya. Dia senang, wih gila, bagus nih fotonya. Tumben gue nggak nggak jelek lah seperti itu. Gue nanya, oh iya, bagusan ya. Terus saya nanya gini, ya udah foto yang dulu gimana yang KTP? Terus Mm. dia kirim fotonya lagi. Fotonya yang dulu malah pakai make up, yang sekarang malah dia Mm. nggak pakai make up, alami. Tapi kelihatan beda, Mm. kelihatan cukup jauh bedanya. Dia
wih gila cakepan ya, gue bilang gitu. Iya, jauh dia bilang gitu. Nah, dia senang. Nah, Iya, dia iya. senang dan berubah. Ininya juga dia, yang terakhir itu yang terapi ketiga dia nanya, ih pipi gue naik kan ya? Saya kan juga bukan orang yang percaya begitu aja ya. Jadi saya Mm-mm, bilang, masa sih lu angle-nya kali, mm-mm. pencahayaannya kali gitu. Kadang-kadang kan lu, saya juga pasti kan nggak pakai kamera beauty kan, nggak pakai filter kan. Nah dia bilang oh enggak seperti itu. Terus gue bilang angle-nya bener nggak, sama nggak, pencahayaannya sama nggak. Jadi pastikan sebelum dan sesudah terapi itu kita foto di sudut yang sama, pencahayaan yang sama. Jadi jangan jangan beda. Nah kalau beda kan, ini kan karena angle-nya beda, jadi kelihatannya lebih bagus seperti itu. Tapi dia bilang enggak kok, ini sama. Oh ya, iya naik kan ya, gitu. Saya juga tercengang-cengang juga. Nah, tapi mungkin Ya, ini tiap orang berbeda juga. Nggak ya, bisa satu kejadian ini semuanya begitu, nggak juga. ya, Gitu. ya. Jadi tergantung tadi ya faktornya ya, misalnya kondisi yang sekarang seperti apa, Iya, mungkin juga tingkat keparahan dari mungkin masalahnya, betul. atau juga dari memang apakah masalah kulitnya ini memang sudah bawaan. Nah, itu yang perlu Iya. dilihat ya. Dan tapi aku tuh percaya banget kalau itu foto SIM B, karena itu nggak bisa Oh, oh iya, di iya. ini ya kan. Itu kan Ya foto nanti, SIM kan kebanyakan kan jadinya kan nanti kalau deh sebelum DPO sesudah semua foto. ya foto scene dia boleh kok. Dia boleh kasih fotonya kok. Nanti aku bilang minta izin dia terus saya tunjukin ya. Iya SIM gitu ya. Itu kan serem-serem fotonya, kayak aku aja kalau di foto SIM kayak pin ngulang-ngulang pakai Iya. uh, pencahayaan tapi. Iya, oke. Nah, ya jadi tadi ya, jadi memang tadi ada dari apa perbedaannya healing emosional yang ini dengan yang bisa Iya. facelift tadi, mungkin dari ada teknik pendekatannya seperti itu ya Be ya, atau Iya, apa beda. nanti dalam meditasi atau mungkin dari sesinya yang akan di highlight oleh Betul. terapisnya atau ya seperti itu ya. Oke. Nah, ini banyakan orang yang mengikuti ini tuh bagusnya dari usia berapa sih, Dek? eh Menurut saya sih remaja nggak usah lah. Karena Mm-mm. kan dia kencang kan seperti itu. Ya tergantung ya, kayak 20 minimal 20 kali ya, jangan lebih muda lagi, 20-an ke atas seperti itu. Jadi ya paling bagus sih mungkin yang mungkin benar-benar perlu 30-an ya, 30 sampai 50 perlu. Ya, Ya, 60 juga boleh ya, juga kalau misalnya dengan ini is okay ya. gitu. Di Mungkin bawah 30 20 tuh sih ideal ya tuh. kalau mau boleh aja, tapi kadang gini, karena kulitnya udah bagus, jadi kadang-kadang kalau di foto nggak kelihatan seperti itu. Dan juga Hmm. gini, di facelift ini kita akan meregenerasikan kolagen seperti itu. Kolagen di Hmm. kulit-kulit kita akan meregenerasikan. Jadi sebelum terapi pertama foto dan kemudian dipencet-pencet kenyalaannya seberapa. Nah, tapi setelah Hmm. terapi itu 8 jam nggak boleh megang muka, nggak boleh cuci muka seperti itu. Nah, setelah 8 Hmm. jam nanti kita foto lagi itu udah beda. Nah, terus juga kita pencet-pencet begini juga kekenyalannya juga akan beda. Akan lebih kenyal kayak gitu. Ya, ya, ya. Berarti memang idealnya 30 tuh, karena kan kalau dari ngelihat dari penelitian di usia 30 ini orang udah nggak lagi bisa memproduksi kolagen gitu kan ya, Oh, makanya gitu harus ya, pakai, penelitian begitu ya? iya, Oh, bantuan cewek orang lebih luar jago ya, lah. Iya. karena kan kita kan di skincare juga tuh ya. Jadi bahwa kolagen itu berhenti produksi pada saat sudah mencapai di usia 30 gitu kan ya. Udah abis itu Iya. kita perlu lebih merawat diri atau menutrisi kulit dari luar, minum vitamin E atau nggak pakai skincare yang Oh, mengandung oke. bisa merangsang kolagen. Nah, juga salah satunya dengan melakukan tadi ya emotional facelift healing therapy apabila memang ada cakra-cakra di dalam badan kita, energi Betul. body kita yang perlu diperbaiki ini ya. Nah, aku Iya. tertarik banget tuh untuk menjadikan baseline juga buat teman-teman, dari mana kita ini tahu bahwa kulit kita ini udah nggak kenyal, Be. Kalau misalkan kamu Oh, tadi ya pada saat tadi bilang bahwa sebelum nanti ikut sesinya kita periksa dulu ya ke kondisi kulit masing-masing. oh, Cara mencetnya gimana? Boleh diterangin nggak, Be? oh, ya. Ini sih sendiri aja dalam arti kata Uh-uh. ya.
cewek, apalagi cewek pasti jago lah, maksudnya merasakan sendiri aja. Jadi yang diperbandingkan kan bukan perbandingan dengan orang lain, tapi perbandingannya dengan diri sendiri. Jadi sebelum Hmm. terapi ya bisa aja di teksturnya atau apa, Uh-uh. kekenyalannya seperti itu, dipencet seperti itu, nanti sesudah terapi, besokannya gitu, misalnya 8 jam kemudian, ya pencet sama. Jadi inget-inget aja rasa yang waktu sebelum mencet Oh. seperti ini, sesudahnya bagaimana. Iya, Nah, biasanya kurang kita lebih, record ya, Be ya, di record, ditulis gitu ya biar nggak lupa. Misalnya dipencet, rasanya gimana oh, gitu ya? kalau Nggak itu juga. sih aku nggak Heeh. record. Yang harus di Ah, record itu mereka pakai foto pakai handphone sendiri aja, ah, pakai handphone sendiri. Tapi di, diingetin no filter ya, no camera beauty, dinolin dulu beauty-nya itu. Nah, hmm, sesudahnya juga jangan pakai kamera, jangan menyenangkan saya. Jadi saya kadang-kadang kayak terlalu bagus ya, beneran nggak pakai kamera beauty ya, dipastikan seperti itu. Saya sih lebih baik dia, oh ada juga yang ngirim foto nggak gitu kelihatan perubahan ya, karena kulitnya udah bagus, kulitnya oh, udah oke. bagus, nggak bermasalah. Dia kalau di foto nggak kelihatan, tapi kalau di pencet-pencet gini pasti ada perubahannya. Oke, berasa gitu ya. Aku karena akunya cabi gitu, aku juga nggak gitu gerasa sih gitu kan. Oh, paling cuma kalau tidur, terus ada garis nggak hilang-hilang. Nah, itu tuh. Oh Kan ya, ya, misalnya aku kira kalau misalnya dipencet gini susah baliknya. Enggak ya, itu berry-berry ya, Be ya. Bukan ya aging ya. Kurang vitamin B itu ya, Be. Oke, nah sama biasanya sih kalau kita flag-flag tadi juga ada kemungkinan memudar gitu ya, Be, selain kekenyalan. Jadi tadi aku sempat dengar kalau yang flag nggak pembicaraan bisa dalam sekali dua kali sih berproses, jadi mungkin harus beberapa hmm, kali seperti itu. hmm, Tapi intinya misalnya di Sabtu itu kita akan menyadari ya sebetulnya ya intinya setelah workshop itu menyadari ya stres itu berpengaruh juga ke kulit, ya, ke penuaan. Jadi ya, dalam mereka kata ya jangan stres-stres. Tapi ya, kadang-kadang di situasi sekarang ini nggak mungkin nggak stres ya. Nah, yes, nggak mungkin nggak stres, nggak kerja kali atau kurang tantangannya kurang tinggi gitu kali. Nah, hmm. nanti juga diajarin bagaimana merilis stres dengan pernafasan, dengan visualisasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, ya justru itu ya. Jadi Soul Dewi sendiri pada bulan Maret ini kita mengadakan campaign adalah Cleanse and Detox karena kita tahu banget nih sepanjang 2020 mungkin itu banyak keadaan yang kacau nih gara-gara situasi pandemi, emosional kacau, mungkin ya secara lifestyle juga kacau, rutinitas berubah, physical dan sebagainya. Nah, ini dari salah satu bagian dari March campaign kita bahwa ini pasti banyak yang perlu banget nih. 2021 kita dihadapkan kenyataan bahwa ini realitinya, ini yang happen dan Iya, we have to survive, we have to adapt about it. Udah kamu cleanse and detox dulu apa yang terjadi di 2020, termasuk iya, aku juga kan, aku juga ngerasain, oke, it's time for me to menghadapi dengan cara baru. Oke, sekarang kita mau cleansing iya. dulu and detox untuk masuk ke dalam tantangan berikutnya. Jadi pastinya tuh banyak banget yang bakal perlu, terutama dalam segi emosional ini. Merasakan, menyadari kembali apa yang uh, terjadi ya dalam hidup Betul. mereka ya. Jadi kalau misalkan Happy Souls yang nanti tertarik ya untuk refleksi kembali about your life, about your situation, what happened in 2020 and now jadi masih di semester pertama dari 2021 ya, belum terlambat untuk start a new fresh start untuk kamu bisa cleansing and detox about yourself, tapi yang pasti tadi ya Be ya, menyadari terlebih dahulu apa yang Iya, saat ini terjadi gitu kan. Oke, nah kelasnya AB akan diselenggarakan di hari Sabtu ini ya Be ya, 6 Maret. iya, Sabtu jam 10 ya, Hmm, kalau jam nggak salah 10 ya. pagi sampai jam 12 siang. Pada waktu kelas ini kita launching, kemarin itu ya langsung banyak banget yang DM kita Oh, nggak berhenti oh iya? nanya. Serius? Iya, Oh, ya. ternyata memang banyak banget ya karena Happy Souls banyak kan perempuan dan ya tadi ya perempuan itu paling ketakutannya adalah masalah concernnya dengan masalah aging. Ya nggak banyak banget DM yang nggak berhenti untuk nanyain kelasnya dan sebagainya. Ya,
jangan don't miss out karena susah banget nih nangkep AB untuk ngadain kelas buat Sol Dewi sebagai teaser untuk permulaan ya, bagaimana mulai untuk melakukan face lift healing terapi ini. Dan yang mau aku tanya berikutnya, apakah setelah nanti teman-teman yang mengikuti kelas bisa mempraktekannya sendiri di rumah untuk ya ada perbaikan untuk improvement lebih lanjut, atau harus mengikuti terapinya tetap, atau seperti apa, Be? Jadi dalam arti kata gini, teman-teman yang mengikuti bisa nanti ikut dalam grup WhatsApp-nya. Jadi tiap malam kebetulan kelompokku ada meditasinya Senin sampai Jumat. Nah, itu bisa mengikuti, itu free. Meditasinya untuk kayak semacam maintenance-nya. Jadi dengan meditasi ya, kalau kita menggunakan meditasi jantung kembar, atau kalau karena itu ada copyright, jadi kita pakai istilah meditasi peace and prosperity. Nah, itu akan maintain kita untuk bisa lebih kenyal, lebih awet muda, seperti itu. Hanya dengan meditasi jantung kembar kita seperti itu. Maintain ya, seperti itu. Ya, oke. Nah, jadi memang nanti kalau teman-teman Happy Souls yang ikut kelas AB tanggal 6 Maret besok ini akan juga bisa masuk ke dalam support group ya, support grupnya AB sendiri dalam memaintain untuk proses lanjutannya seperti apa. Kecuali kalau memang memiliki suatu masalah atau terapi lanjutan, nanti mungkin akan ditreat secara berbeda gitu ya, Be ya. Oke. Seperti itu. Nah, Happy Souls, kalau ada di kolom chat, kalau ada yang mau tanya-tanya mengenai tadi ya, mengenai facelift, terkait dengan facelift atau emotional facelift terapi ini maupun kelasnya nanti, silakan ditunggu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sementara aku akan bacakan pertanyaan dari ini ada yang masuk nih. Kalau terapi orang sakit kan menarik energi, apakah menarik energi dari objek tertentu? Misalnya energi matahari atau energi ilahi? Ini pertanyaan atau gimana? Kalau di Grandmaster Choa Kok Sui, kita menarik energinya energi ilahi. Jadi kayak semacam profesional healernya, itu dia harus sering-sering meditasi. Nah, meditasi untuk menyerap energi ilahi, dan akhirnya dari profesional healernya punya energi ilahinya banyak, tersimpan, akhirnya ketika ada yang sakit, menyalurkannya ke yang sakit. Kurang lebih seperti itu. Oke, ya. Baik, apakah ada yang mau tanya-tanya lagi? Silakan, mumpung ada yang jawab di sini ya terkait dengan energi prana. Ini tadi beda dengan Reiki ya? Atau satu aliran atau bagaimana? Beda dengan Reiki? Sama-sama energi, tapi ada bedanya dikit dengan Reiki. Kalau Reiki itu tidak ada kayak penyapuan. Jadi gini, zaman dulu orang kan bisa ngelihat energi seperti itu kan. Nah, kalau Reiki itu dia langsung nyalurin energi. Nah, kalau di pranic healing, dia yang paling membedakan adalah dia kayak ada semacam menyapu. Jadi kayak dia ngambil energi kotornya, energi berpenyakitnya, ada gerakan-gerakan menyapu. Nah, ada penyapuan seperti itu, dan akhirnya baru dikasih energi. Kurang lebih seperti itu perbedaannya. Ada perbedaannya sih, tapi yang paling utama di situ. Tapi sama-sama kita memakai energi. Gitu. Baik. Jadi nanti kalau pada waktu di kelas 6 Maret ini, kita akan belajar apa aja tuh, Be ya, tentang emosi dengan aging. Betul. Ya. Terus apalagi, Be, yang akan nanti Abe sampaikan di kelasnya? Ya, belajar meditasi juga akan dikasih tahu tentang teknik meditasi yang super powerful menurut saya, bukan hanya di aging aja, tapi untuk hal-hal lain juga bisa, untuk intuisi dan juga untuk jadi bisnisnya berkembang, itu juga bisa seperti itu. Nah, kemudian ya yang paling penting di situ akan merilis emosi negatifnya, dan ininya dinaikin, pipinya dinaikin, pokoknya mukanya dibenerin semuanya, dan akhirnya pasti lebih baik lagi. Gitu. Ya, oke. Nah, ini ada yang masuk juga nih, saya ikut facelift apa namanya kemarin malam, tapi belum ada perubahan. Oh, baru kemarin malam ya? Facelift apa itu,
mungkin ini dari AB atau dari mana ya? Saya nggak hafal ya. Kayaknya belum. Hmm, Yang ini belum. Facelift. Aku, sorry nanti kalau misalkan mau Oh ya. tanya, silakan boleh ya. Oke, terus ya, nah ini karena nanti kelasnya 6 Maret ini ya, kita jangan sampai ketinggalan ya, karena seatnya bisa terbatas ya, Be ya, karena nanti AB mungkin akan memperhatikan satu-satu secara online, secara virtual ya, Oh iya. masih ya. Jadi teman-teman Happy Souls jangan ketinggalan, segera registrasikan di Soul Dewi. Terus juga untuk yang di akhir sesi untuk IG Live ini biasanya kita mau kasih giveaway. Yes, ya. Yang ditunggu-tunggu one free ticket untuk kelas dari Emotional Detox face tadi ya, to glow your face ya, to glow your skin ya, the secret of a glowing skin. Nah, tanggal 6 Maret kelasnya jam 10 sampai jam 12 siang. Dan untuk yang bagi yang nonton di IG Live ini kita akan kasih one ticket free giveaway untuk kalian yang bisa apa nih? Yang bisa menjawab pertanyaan, ya, yang bisa menjawab pertanyaan dari AB secara live di sini aja, ya, di sini ya langsung diketik gitu. Langsung di chat ya. Jadi langsung yang pertama jawab yang benar ya. Iya, nggak yang benar mungkin yang nggak tahu, yang berkesan atau yang apa gitu ya. Nanti kita akan lihat. Oh iya. Ya, jadi percayalah bahwa siapapun yang menang lagi membutuhkan sesi untuk kelas ini ya. Oke. Ya mau tiketnya nih ya. Oke, ada nggak pertanyaan yang mungkin buat teman-teman yang mau ditanyakan? Iya. Tadi saya bilang tubuh ada dua, tubuh apa? Coba ada dua, tubuh apa sama tubuh apa? Ada yang nyimak nggak? Yang jadi kalau ini gampang nih, Be ya. Coba nih ya. Jadi ini siapa cepat siapa dapat deh. Ayo silakan. Abe kasih nih udah berbaik hati nanya. Tadi ada dua jenis tubuh ya. Tubuh apa dengan tubuh apa. Nah, jadi kalau Happy Souls yang nyimak dari awal sampai mau berakhirnya IG Live ini pasti tahu apa jawabannya. Ya, karena jawabannya tadi sudah disampaikan oleh AB pada saat sesi-sesi di awal-awal sesi kita. Yuk. Iya. Coba. Tubuh apa dan tubuh apa? Silakan diketik jawabannya. Siapa cepat menjawab dan benar akan berhak untuk mendapatkan satu tiket untuk kelas. Ya, Luz, Beta, tubuh jasmani dan tubuh spiritual masih kurang tepat ya, Be ya? Kurang. Ya. Masih kurang tepat, sedikit lagi. Masih ada kesempatan. Ya, wah berarti ini ngelihatnya di tengah-tengah nih ya, karena tadi di awal ya, pinter banget cari pertanyaannya ya. Jadi yang setia untuk nonton dari awal sampai akhir IG Live ini pasti akan tahu jawabannya. Tubuh fisik dan tubuh energi. Iya. Oh, ini yang tadi ikut facelift. Oke, berarti Arka Gaharu, Bogor. Oke, nanti kita akan hubungi ya. Betul jawabannya? Betul ya, Be ya? Betul. Tubuh apa tuh, Be? Iya, tubuh fisik sama tubuh energi. Seperti itu. Tubuh energi orang biasa sebut aura. Oke. Iya, berarti Arka Gaharu memang ya alam semesta mendukung ya. Kalau yang kemarin belum ada perubahan, siapa tahu nanti ikut kelasnya untuk mendalami lagi mengenai sesi ini, jadinya akan terjadi apa yang terbaik buat dirimu ya. Nah, kalau melihat ini perempuan atau laki-laki ya Arka Gaharu ya? Cowok kayaknya ya. Cowok ya. Nah, kalau cowok juga banyak yang jadi klienmu untuk sesi face healing apa? Ada sih 1-2, tapi 1-2 ada. Kayak kemarin ada yang ikut juga, seperti itu ada. Tapi banyakan cewek memang. Nah, gitu. Ya, banyakan cewek ya. Oke, baik. Nah, ada lagi nggak Be yang mau disampaikan sebelum kita tutup IG Live ya? Soalnya aku kalau nutup IG Live paling males tuh kalau tiba-tiba kehilang gitu. Oh iya. Ya kan? Harus di bawah 1 jam ya? Iya, harus di bawah 1 jam, betul. Kalau setelah 1 jam, tau-tau hilang koneksinya kayak hilang gitu ya? Oh, iya. Iya, jadi kayak nggak ada closure-nya tiba-tiba blet gitu kan.
Oh Ya. ya, Oh oke. ya, cowok katanya. Oke, baiklah. Iya, Asik. Jadi nanti kita ada peserta cowok ya di dalam kelas iya. kita nanti tanggal 6 Maret. Oke, Happy Souls, jangan lupa untuk segera registrasikan uh, untuk kelas dari Emotional Detox, The Secret of a Glowing Skin bersama AB. Nanti akan banyak sesi membahas mengenai kaitan dengan emosi dengan aging. Lalu pastinya ada prakteknya di mana akan dilakukan tadi ya facelift terapi, healing session yang mungkin berbeda dengan sesi-sesi healing yang biasanya dilakukan karena ini Iya, akan lebih fokus dan target terhadap masalah-masalah yang terkait dengan masalah kulit gitu ya, B ya. betul. Oke, baik. Iya. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya, Abe, untuk bisa ngobrol-ngobrol. Seneng banget bisa ngobrol di sini. Pastinya nanti kita akan ketemu tanggal 6, ya. Jadi nanti Oke. aku akan menjadi salah satu peserta tentunya yang nanti mau foto session before after. Ya. Iya. Dan aku mau foto SIM habis gitu ya. Oke. Ya, thank you Abe. Ya, Thank good you, night. Feli. Have a nice rest. Ya, see you. Yuk, Ya, happy souls. Terima kasih untuk yang udah nonton, udah join. Ya, sampai jumpa. yuk. Bye-bye.